Halo guys, selamat sore di bulan Desember kali ini yang harusnya udah musim penghujan tapi masih musim kemarau. Meskipun ya masih kemarau tapi semangat kita ya membara gitu. Kali ini di podcast Tersua di episode ke-14 podcast Tempat Seru untuk berbagi cerita HMP Ganesha episode 14 di tahun 2023. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan atau pembahasan inti dari podcast pada sore hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku host dari podcast episode terakhir ini. Oke, perkenalkan nama saya Rendra Rizky Yulianto, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2021 beserta teman saya Arya Satya Maulana Pramesaka angkatan 2021. Nah, di sini kita mau membahas kayak gimana sih proker-proker HMP yang sudah dilalui dari awal sampai nggak terasa udah mau akhir kepengurusan ya Pak? Iya, ini Mas. Ini udah hampir sepertiga akhir nih Mas. Ya, betul. Nah, tanpa basa-basi mungkin kita sambut guest star atau tamu kita pada sore hari ini ya. Tamu undangan ini dari Tamu wilayah undangan. timur. Langsung dari Karanganyar ya Mas Langsung dari Arya. Karanganyar Iya. sampai sini. Kita sambut Bapak Dadan Adi Kurniawan, SPD MA. Oke, mungkin untuk penyampaian tujuan tema bisa dilanjutkan Mas Rendra Rizky Yulianto. Ya, sebelum ke tujuan tema, nah ini ada gue star Pak Dadan. Oh, iya. Saya sapa terlebih dahulu nih Pak Dadan. Selamat sore Pak Dadan. Selamat sore Mas Arya, Mas Arya dan teman-teman yang di balik layar. Halo guys. Bagaimana kabarnya nih Pak Dadan? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas Rendra, Mas Arya. Mas Rendra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya kemarin juga habis healing Pak. Terus enggak? Ya, Mas Arya juga sehat. Alhamdulillah sehat. Pak. Alhamdulillah. Teman-teman di belakang sehat semua ya. Sehat. Ya, bersama gue star kita kali ini. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai istilahnya kan ini sudah di penghujung dari periode kepengurusan HMP Ganesha Pak Dadan dan Mas Arya. Jadi pembahasan kita ini lebih ke rewind atau istilahnya recap selama event-event besar yang ada di HMP Ganesha selama satu periode, yakni periode 2023 kali ini Pak Dadan. Jadi ini nanti mengenai beberapa event dari dulu di bulan Maret kan kita sudah ada pelantikan untuk pengurus hingga di bulan Desember kali ini udah banyak sekali beberapa proker-proker yang besar seperti ya ada PGB, workshop, terus ada Histofest, Historical Walking Tour, dan ini masih ada berjalan di magang dan pengkaryaan buat anak magang HMP Ganesha 2023. Oke, mungkin selanjutnya bakal langsung kita bahas pada dan untuk program kerja pertama di HMP. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pelantikan sama upgrading. Nah, pelantikannya juga berjalan lancar, upgrading juga di rumahnya Mbahnya Mbah Mbak Safa. Safa. Di Tawangmangu gitu Iya. ya. Oke, Pak. Nah, mungkin dari Pak Dadan sendiri ada kesan atau pesan pas pelantikan atau upgrading kemarin itu, Pak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mas Rendra, Mas Ari Satya dan teman-teman dan juga seluruh pemirsa yang ada di tempatnya masing-masing. Oke, pertanyaannya adalah kesan saya terkait dengan pelantikan dan juga upgrading yang kita ngomong itu ya. Iya. Oke, kalau pelantikan itu pelantikan pertama pengalaman saya di luar gedung A. Oh iya. Ya, biasanya kan pelantikannya di gedung A atau pernah juga di gedung C di ruang kuliah kita ruang sendiri kelas, ya ya. pernah. Nah, kalau yang kemarin itu kan Mas Rendra dan Mas Ari Satya kan dan kawan-kawan kan di gedung E ya, ya, gedung E PLB. PLB. Nah, itu pengalaman pertama sekaligus oh ternyata di prodi lain ada
ruang kelas yang bagus. Waduh. Kalau di kita gimana Pak? Oh, lebih bagus lah. Masuk. Lebih bagus lagi, berarti kita nggak kalah, apalagi habis direnov. Wah, Top ranking di FKIP mas. AC-nya dingin sekali. Dingin sekali mas. Wow. Ini serius loh mas. Serius. Ya, beneran dingin sekarang. Itu tanya sama teman-teman ya. Itu beneran dingin. Kalau dulu berpura-pura dingin. Aduh. Oke, sekarang dingin beneran. Alhamdulillah perbaikannya luar biasa ini. Berkat Ibu Sutia, FKIP dan UNS ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat. Nah, kalau berkaitan dengan upgrading Mas Ari Satya, Mas Rendra, ini semakin kesini menurut saya upgradingnya itu tambah keren, Woi. tambah kreatif. Ya, beda dengan zaman dulu saya. Nah, itu Kenapa itu, Pak? the dark age gitu ya. Dark age. Masa-masa gelap gitu, zaman edan gitu. Karena dulu masih angkatan saya itu era-era perpeloncoan gitu. Oh. Tapi semenjak saya balik ke UNS tahun 2016 gitu, saya sudah tidak pernah mendapati perpeloncoan itu lagi gitu ya. Pakai apa? Dengan kakak tingkat, kemudian pakai gaya-gayaan itu udah nggak ada lagi. Alhamdulillah itu tuh masa-masa dark gitu ya, gelap gitu. Di eranya Mas Ari Satya, Mas Rendra dan sebelum-sebelumnya ini menurut saya udah bagus dan semakin kesini tambah bagus, tambah kreatif, pengemasannya itu tambah bagus gitu Mas. Oke. Anda tak ngelap berapa apa ya? Realita. Oke. Mungkin proker selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Rendra Rizky. Sebelum menginjak ke proker selanjutnya, Oh, iya. pelantikan dan upgrading. Nah, ini mungkin sedikit dari Pak Dadan, adakah yang masih mengganjal atau ada kekurangan di pelantikan dan upgrading supaya nanti di periode kedepannya itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi istilahnya buat evaluasi dan saran. Oke. Kalau pelantikan menurut saya nggak ada sih mas. Pelantikan dari tahun ke tahun itu menurut saya udah sakral banget gitu ya. Sudah sakral dan alhamdulillah lancar terus Mas Rendra, Mas Ari Satya. Kalau untuk upgrading juga menurut saya itu lancar. Kemarin upgrading itu kan yang di Mbak Safa itu ya, nenek rumah kakeknya Mbak Safa itu ya. Nah itu malah justru yang berkesan itu perjalanan menuju ke sana. Oh iya. Ya kan, kebetulan kan saya menyusul bersama istri tercinta ya. Bendahara. Tercinta itu kan ke sana dan itu ini jalannya benar atau enggak nih? Ternyata semakin mendekati lokasi itu kok semakin terjadi penyempitan akses gitu ya. Jalannya naik turun luar biasa. Mas, justru saya yang sampai sekarang berkesan itu di akses perjalanan menuju dan pulangnya itu. Pas upgradingnya alhamdulillah kan lancar ya. Alhamdulillah. Lancar gitu. Menurut saya udah nggak ada sih, udah bagus dipertahankan aja. Yes, ya, Pak. Jadi bisa dikatakan untuk menuju ke tempat yang indah itu membutuhkan sebuah proses yang sedikit rumit. Iya. Tadi, ya. Paling ini mas, kalau upgrading itu biasanya ada kakak tingkat nggak sih? Kakak tingkat kemarin tidak, karena itu internal dari pengurus AMP Ganesha. Oh gitu ya. Kadang itu saya ditanyai sama kakak-kakak tingkat kalian gitu, Pak, kok kami nggak ada undangan ya gitu. Jadi ini menurut saya bahwa keluarga besar HMP Ganesha itu bagus karena masih ada senior-senior itu yang menanyakan gitu. Kalau misalkan nggak ditanyakan kan berarti apatis kan. Nah, perkara itu diundang atau tidak diundang, yang jelas kalau beberapa kali saya ditanya Mas Hasan, angkatan 2012, siapa lagi ya? Itu angkatan 14, Mas Bukori, itu juga sempat tanya gitu. Itu menunjukkan bahwa HMP senior-senior kalian yang dulu itu masih peduli gitu ya. Mungkin catatan saya, seandainya bisa ada kegiatan-kegiatan seperti itu, nggak apa-apa, kita undang aja beliau-beliau ini lintas angkatan. Datang atau nggak datang itu udah urusan belakangan gitu. Itu aja catatannya dikit. Jadi guys, ada saran untuk periode depan untuk upgrading, pelantikan dan lain sebagainya. Jangan lupa undang alumni dari HMP Ganesha ya teman-teman semua. Biar kekerabatan dan kekeluargaan kita itu nggak terputus gitu loh.
Kalau ini juga masih peduli terhadap HMP Ganesha. Ya baik Pak Dadan, terima kasih atas dari pelantikan dan updating. Kita langsung ke progres selanjutnya nih Pak Dadan. Apa Mas? Menurut persahabatnya Mas? Bincang sejarah Bincang nih. sejarah. Bincang sejarah. Sing Juga, Mas. Terlalu banyak berbincang nih. Bincang sejarah. Bincang sejarah online dulu pembicaranya dari FH, dosen FH sama Bu Arjeti. Ya, Oh, iya, yang di Zoom itu ya? Ya, Zoom. Oke. Bincang sejarah. Gimana Mas? Bincang sejarah Mas? Ya, bincang sejarah ini kan dulu sebenarnya sudah dikonsep sebenarnya offline, tapi beberapa ada kendala-kendala dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan menjadikan online. Nah, mungkin ini dari Pak Dadan bisa memberikan feedback, kesan, pesan, dan saran lah buat proker bincang sejarah ini ke depannya. Semisal nih teman-teman semua ini di periode selanjutnya mau diadakan lagi bincang sejarah ini Pak Dadan. Iya. Bayangan saya itu bincang sejarah itu kalau bisa ya, ini sambil promosi ya. Iya. Monggo. Silakan. Ya, bincang sejarah itu dibuat kayak ini Gibah akademis Mas. Ya, Gibah akademis. Gibah akademis itu kegiatan yang dilaksanakan di bawah laboratorium dan ruang baca prodi pendidikan sejarah setiap hari Rabu di minggu terakhir akhir bulan gitu ya. Tapi itu juga baru berjalan 3 kali Mas Rendra. Hostnya selalu saya, gitu. Hostnya saya sendiri, terus ditemani secara rolling oleh teman-teman dari pengurus laboratorium gitu. Nah, desainnya itu kita sebisa mungkin bincang sejarahnya itu kita juga bincang sejarah, bincang pendidikan gitu, dan itu nyantai. Sebisa nyantai banget gitu. Sebisa mungkin dibuat enjoy dan nyantai banget, tidak terlalu formal. Paling catatan saya kalau ada kegiatan-kegiatan HMP yang bisa dibuat lebih friendly gitu, atau pokoknya nyantai banget lah, nyantai agak-agak gojekan gitu, menurut saya lebih enak gitu. Nah, cuman kemarin itu kan delalah online ya Mas. Yang sangat disayangkan itu online. Tapi kemarin ingat ya, itu sampai detik-detik waktu mau habis itu masih banyak pertanyaan loh. Saya ingat itu Bu Ardeti itu masih banyak pertanyaan itu di sesi-sesi mau penutupan itu sampai batas waktunya udah habis. Kalau nggak di stop itu pertanyaan masih ada. Itu artinya apa? Meskipun online, artinya antusiasme teman-teman mengikuti bincang sejarah wah tinggi. Apalagi kalau misalkan langsung ada kopinya seperti ini. Silakan mau coba Nikmati boleh ya? Kopi. Endorse ini ya. Endorse. This coffee belongs to. Artinya apa? Sorry loh Mas ya Mbak ya. Oke, catatan saya cuma itu Mas. Kalau masalah bincang-bincangnya kemarin secara topik juga udah oke, berkaitan dengan kepemudaan juga kan, generasi muda gitu, Pancasila. Kemudian yang diundang juga narasumbernya kece-kece, Mbak Ardeti, terus sama yang hukum itu Mas siapa namanya? Prof. Anita. Ya, Prof. Anita juga. Oh itu Prof. Anita di detik-detik akhir itu sambil di luar. Oh iya, oke, udah kece-kece memajukan yang senior sama yang lebih muda lagi. Oke, udah gitu aja Mas, keren. Oke Pak, mungkin ada seperti yang pelantikan dan upgrading tadi, mungkin ada ini saran lagi Pak atau? Udah sih Mas. Jadi PR-nya buat HMP kedepannya, buat kegiatan bincang sejarah ini lebih dibuat santai. Obrolan bincang santai. Kakak tingkat kalau bisa di momen-momen tertentu, tidak setiap ya, katakanlah mungkin dari satu kepengurusan ada 1 atau 2 kegiatan yang undang kakak tingkat, saya kira ada proporsional banget. Benar banget tuh, karena dari HMP sendirinya untuk urusan bincang di bawah akademis terlalu formal dalam perkembangannya dari periode lalu, karena saya pengalaman di staff juga sampai periode sekarang itu masih terlalu formal, jadi diskusinya itu kurang cair seperti itu. Akhirnya sekaligus ini Mas, saya jadi ingat gitu. Kalau bisa di HMP itu ya ini nggak harus sih ada pengkaderan, tapi pengkaderan yang agak tanda kutip selengean. Nah, jadi mengader kalau misalkan orang-orang yang
selengean ini bukan selengean yang negatif lah ya. Iya. Selengean yang kalau misalkan menghandle acara dia bisa mencairkan suasana. Tiba-tiba spontanitas bisa menghidupkan. Keluar lagi guys kata. Iya. Ya kayak gitu mas. Jadi pengkaderan yang sifatnya basisnya sedikit-sedikit ada nuansa selengeannya, guyon gitu itu penting. Karena nanti kalau semuanya serba serius di acara-acara itu jadinya serius, padahal bisa dibuat enjoy gitu. Gitu mas. Masih tetap lestari. Masih tetap lestari. Oke, mungkin untuk proker selanjutnya Pak, yaitu PGB. Ini Apa itu Mas Arya PGB? PGB itu program Ganesha Bersua. Oke, pemirsa juga bagi yang belum tahu, PGB itu adalah program Ganesha Bersua, yaitu acara PKKMB dari Prodi Pendidikan Sejarah. Tingkat prodi. Tingkat prodi, betul. Nah, di PGB ini juga yang tahun ini kemarin kita mengundang Bapak Ibu dosen dan di luar ekspektasi kita ternyata banyak banget yang datang. Iya. Gitu, Pak. Nah, itu kemarin pada kaget semua loh. Kok Rosari gitu. Rosari itu yang dia Mas. Di 301 301. tanggal 21 Agustus 2023. PGB itu kan yang dilanjutkan ke Makrab. Makrab. Iya, Nah, yang di sini malah saya kurang tahu. Yang pas mana mas itu mas? Yang di sini duduknya lesehan, Dulunya lesehan tuh, pakai Pak. almet mahasiswa baru Iya. tanggal 2023. Nah, itu Pak. Siu. Siu. Ban spesial tenang. Ya. Nah, itu mungkin dari Pak Dadan ada pesan-pesan sendiri untuk acara PGB itu Pak. Wah kalau itu tambah kesannya tambah mas, banyak itu kesannya. Dari mulai yang di kelas ya kan, Iya. pertama kali kita bisa berselebrasi Iya, siu. ya kan? Pakai tagline-nya Prodi ya. Iya. Apa mas? Belajar masa lalu, menatap masa depan. Oke, kalau kita coba nggak apa-apa nih ya. Boleh saya. Nanti diakhiri, mohon maaf ya, yang bagian-bagian fansnya Barca ya. Bahasa Oke, nanti diakhiri dengan sama-sama bareng ada gini, gitu ya. Prodi Pendidikan Sejarah, Belajar masa lalu, menatap masa depan. Oke, itu salah satu hal yang berkesan ke saya, Mas. Nah, itu masih saya simpan juga di IG saya. Oh, Nah, iya. yang kedua, PGB itu langsung nyantel di otak saya ini. Salah satunya adalah melahirkan banyak ini asmara Siapa dia? Asmara. Tapi kalau yang ini yang depan ini tidak terselubung, jadi terbuka gitu. Tapi semenjak PGB itu banyak banget laporan-laporan yang masuk ke saya. Telek sandi saya itu melaporkan ke saya. Ini mulai melakukan pergerakan ke sana, melakukan penjajakan ke sana. Yang ini sudah mulai 70% ini. Yang ini Progres. jadi penolakan. Ada gitu. Ada. Sayang sekali. Itu semua telek sandi saya melaporkan secara lengkap mas. Karena saya nyebar di beberapa angkatan itu memang ini naruh telek sandi. Dua hal yang saya kesan saya itu yang tadi, dan lesehan lama kan, nggak lesehan kan? Iya. Terakhir kali lesehan itu sebelum pandemi mas. Oh, Ya terakhir 2019, 2018 itu lesehan terus di gedung C. Setelah itu kan online di gedung A kayak gitu. Nah itu baru lagi lesehan lagi. Ya, dan kayaknya menurut saya lebih ngena kalau lesehan deh kayaknya. Gitu. Ketimbang misalkan di gedung A kayak gitu lebih ngena lesehan gitu. Itu mas. Bisa berbaur. Betul. Menyambung PGB tadi mungkin untuk kegiatan makrab nih ya Pak Dadan. Itu ada kesan pesan terus ada bahan evaluasi saran ke depannya buat makrab dan rangkaian PGB. Penugasan juga boleh monggo. Iya. Saya melihat ada kreativitas baru mas di makrab itu. Salah satunya ini yang ke Prodi itu waktu itu Mas Nasta gitu ya. Mas Nasta itu punya ide gagasan
kalau misalkan pengenalan laboratorium dan ruang baca atau Perpus Prodi ini tidak diinkludkan pada saat hari H gitu, tapi nanti penugasannya sendiri gitu. Kalau misalkan diinkludkan pada hari H, paling dapat kesempatan 30 menit selesai. Dan mahasiswa baru hanya paling lihat PPT, kemudian paling dikasih brosur, udah selesai kan. Tapi kalau kemarin gini aja Pak, kalau misalkan oke, saya cocok sekali, lab nggak usah diberi kesempatan di hari H, tapi nanti diberi kesempatan di hari lain, seminggu malahan. Seminggu mahasiswa diminta untuk langsung masuk ke lab, mengeksplorasi, berkunjung ke lab. Sekaligus malah kemarin kan pada bikin video, wawancara, kemudian eksplorasi lihat-lihat sini, kemudian itu malah menurut saya lebih bagus. Dibuat video, di tag, nge-tag HMP, IG HMP, nge-tag IG Lab, IG Prodi, ya itu. Bahkan sebagian ada juga yang nge-tag nama saya. Langsung personal. Tapi paling banyak nge-tag Prodi HMP Lab itu paling banyak. Terus satu lagi terobosan barunya itu kan teman-teman mahasiswa baru kan diminta untuk berkunjung ke tempat-tempat atau museum ya, sejarah gitu ya. Itu kan nggak ada di pertemuan-pertemuan dulu, di makrab-makrab yang dulu. Itu menurut saya terobosan yang baru lagi dan tahun depan perlu ditingkatkan, dipertahankan dan ditingkatkan kalau ada terobosan baru lagi. Yes, mantap Bapak. Mantap guys, jos. Baik gitu. Oke. Mas Mungkin langsung lanjut lagi Pak. Iya, Ini Mas. ada Proker Histofest Pak. Itu yang isinya futsal antar angkatan yang diselenggarakan di Gelora Merdeka FK. Ya. Tahu nggak Mas Gelora FKIP itu dulu tinggalannya siapa Mas? Prof Jono. Prof Jono. Jadi Prof Jono itu adalah salah satu dosen prodi pendidikan sejarah juga yang dulu pernah menjabat sebagai WD3. Ya. Oke, Sarpras. Sarpras. Tapi waktu itu mohon maaf loh Mas Rendra, Oh, Mas Satya kan waktu itu kan saya kan izin nggak bisa datang ke acara hari H yang ada di Gelora Gelora Merdeka FKIP UNS. Tapi saya ngikuti laporan-laporannya gitu. Kalau misalnya saya nggak datang, gimana Mas, acaranya lancar kan, gini gitu. Terus juaranya berapa, kemudian diupload di IG kayak gitu kan, saya juga ngikuti kan. Oh, memantau ini juaranya gini. Itu yang dihabisi kakak tingkat ya. Berapa itu guys? Nah, itu lumrah Mas, kalau dihabisi kakak tingkat, dihabisi adik tingkat itu udah dari zaman saya. Angkatan saya dihabisi adik tingkat saya. Udah biasa. Ya, jadi kalau akademiknya jalan, yang berbau seperti olahraga, kesenian itu juga jalan. Nah, MP ini nggak semua akademik, balance. Histofest itu juga merupakan proker yang berkaitan mengenai perayaan ulang tahun HMP Ganesha. Tahun ini ulang tahun yang ke-16. Nah, dalam rangkaian itu kita mewadahi mahasiswa pendidikan sejarah buat ikut meramaikan kegiatannya dengan perlombaan futsal. Butia datang nggak Mas? Butia datang, potong tumpeng. Tumpeng. Nggak ada saya, Butia ada. Keren. Ada evaluasi buat Histofest atau buat kegiatan perayaan ulang tahun HMP Ganesha ke depannya. Salah. Karena saya nggak datang ya Mas ya. Saya nggak berani terlalu mengevaluasi. Kalau berdasarkan laporan-laporan yang masuk lancar. Paling ini kedisiplinan dimulainya aja. Ya, kedisiplinan dimulainya aja. Ya kan, pernah kan waktu itu saya evaluasi kan beberapa hari setelah pelaksanaan itu, karena saya dapat masukan laporan itu acaranya katanya agak molor. Mungkin karena nunggu tumpeng atau apa kan. Nah, itu yang dikeluhkan oleh Bu Sutia waktu itu ya, kalau acaranya agak molor gitu. Tapi ini kritik yang membangun menurut saya. Kritik yang membangun artinya apapun kegiatan kita, saya wanti-wanti. Saya sendiri juga salah satu orang yang tipikal paling benci soal kedisiplinan gitu ya. Kalau nggak disiplin tuh masuk kelas jam 13 katakanlah ya,
saya pribadi jam 13:10 baru bisa masuk itu ganjel mas. Ganjel dengan itu ganjel. Kalau udah terbiasa disiplin, terus sekali dua kali nggak disiplin itu nggak enak gitu. Dan itu kalau kita biarkan akan jadi habit, kebiasaan gitu, kebiasaan, dan itu sulit untuk disembuhkan. Nah KMP kemarin catatan cuma itu sih mas, yang masuk ke saya cuma itu, agak molor itu aja. Tahun depan mungkin bisa dipersiapkan lebih baik lagi untuk mulainya, startnya. Selebihnya udah tetap Oke, next. Proker selanjutnya. Proker terakhir juga yang mau Bisa. kita bahas. Iya. Ada historical walking tour sama magang dan pengkaryaan. Nah, historical walking tour itu yang kemarin muter-muter keraton itu, Pak. Dalam pameran. Dalam Dalam pameran pameran. sama komunitas Solo Society ya. Salah satu. Iya. Terus sama magang dan pengkaryaan ini, Pak. Mungkin Pak Deden ada Pesan-pesannya ya. Itu kan sebenarnya cikal bakalnya kalau nggak salah malah dari Mas Nasta ya mas ya? Iya. Iya, Pak. Betul. Nah, dari Mas Nasta kayaknya mau ngajak ke internal HMP dulu gitu ya. Iya. Cuman mungkin karena pasukan yang terkumpul itu dirasa masih kurang, walaupun sudah cukup banyak tapi kurang, akhirnya dilempar untuk umum gitu ya. Oke. Terus akhirnya tidak terduga Iya. membludak luar Membludak, biasa. Pak. Ini tepuk tangan dulu buat historical walking tour itu. Saya dapat masukan bukan masukan, dapat laporan dari Mas Nasta gitu. Iya mas, ya tolong piro. Pas awal-awal itu masih dapat sekitar 21 atau berapa gitu. Terus malamnya laporan lagi. Jadinya berapa mas bisa yang mau ikut? Ini sudah mau tembus 50. 56 ya. 56 ya. 56. Ya, udah mau tembus 50 gitu waktu itu. Berarti ini luar biasa nih antusiasnya nih. Iya. Gitu. Itu kan sayangnya pas hari H itu nggak didampingi ini ya Mas dari Priyatmoko ya. Oke. Tapi ada Pak Mas Dani. Dani, Ya, ya. ada Pak Dani dan kawan-kawannya itu luar biasa. Pentolan-pentolan Pentolan. SS semua itu. Betul. Selesai itu. Betul, Pak. MPKM ikut, Iya. HMP ikut, yang di luar itu mahasiswa juga banyak yang ikut, di luar biasa gitu. Keren. Keren. Baru pertama lah. Baru Baru pertama. pertama. Tahun depan berarti lagi. Lanjut kan? Lanjut. Oke. Lanjut. Dan di luar perkiraan tuh yang banyak ikut yang angkatan 2021 Pak. Itu padahal kalau ada broker lain tuh males-malesan. Kalau begitu saya langsung semangat luar biasa Pak. Angkatan 21. Curhatan ketua angkatan 21. Semangat. Yang minim kayaknya kan 2022 kan Mas. Iya. Tahu kenapa? Tahu nggak kenapa kok mereka 2022 itu sedikit yang ikut? Senyum-senyum. Itu kan bayar kan Mas? Oh iya. Bayar kan ya, bayarnya kan terjangkau banget gitu. Iya. Cuman kan 2022 itu kan sudah habis Mas untuk tugas saya. Tugas. Iya, kebetulan kan saya memegang mata kuliah museologi dan kearsipan. Museologi aja udah mainnya udah kedua museum, minimal 2 museum. Tugas kelompok. Satu museum misalkan bayar 10.000 atau 20.000 kali 2 museum, ya kan? Terus tagihannya juga bikin laporan. Wah, ya. Yang laporannya yang nggak standar lah, yang nggak gambar warna putih, gambar UNS, logo UNS gitu biasa, yang press gitu kan, tebel juga covernya, itu juga mahal gitu. Terus ditambah lagi yang kearsipan. Wah, itu. Wah, itu. Print foto. Ya, itu karena ini saya juga agak merasa bersalah juga sih. Karena tahun lalu itu kan angkatan Yuyu ini kan. Iya. Angkatan kalian kan masih murah meriah Mas. Iya, Masih murah meriah. Sekarang ternyata harus foto. Harus foto, nggak bisa difotokopi seperti itu. Dan sekali foto itu berapa Pak kemarin? 30.000. Wow. Makanya ada yang katanya habis 80.000 sampai arsip gitu. Bayangan saya 2 arsip 8.000 kali 2 16.000 cukup gitu. Malah pada habis 50, 70, 80 gitu ya.
Jadi kalau misalkan dua-dua kemarin banyak yang nggak ikut itu ya tolong dimaklumi ya. Malu, sangat malu. Saya ikut andil bersalah di situ. Keren tapi. Keren. Betul. Mungkin next langsung ke magang dan pengaryaan ini Pak. Mulai dari magang sampai pengaryaan yang besok satu mau dilaksanakan di kelas. Itu berupa pengkaryaan itu mirip Histofest konsepnya antar angkatan, namun ini ke lombanya akademis dan non akademis. Non akademisnya itu di e-sport, Pak. jadi game permainan online, dan akademisnya ini ada terobosan baru yakni lomba cerdas cermat dan ranking 1 nih Pak. Besok dilaksanakan. Itu lombanya yang ada Dewa Zeus ya namanya. Angkat tangan nih gue. Gak ada ya Mas ya? Gak ada Mas. Gak. Insya Allah Kalau nggak ada. ada ya. Kalau ada yang Dewa Zeus ya. Gacor. Jangan pakai itu. Kalau selebihnya mau ekspor apapun, basisnya tidak ada taruhan, oke saja. Tapi kalau udah berbasis taruhan itu berarti kan judi Mas. Judi jangan. Malah saya pengen tahu itu kan belum ada laporan ke saya untuk acara besok Sabtu itu formatnya gimana. Kemarin memang sudah ada yang minta tanda tangan untuk acara hari Sabtu, tapi malah saya belum diceritani besok itu konsepnya gimana gitu. Ayo cerita. Spontan. Ya, jadi gini ya Pak Dadan, untuk magang dan pengkaryaan, karena pengkaryaan besok yang dinamakan ini Fantorical Fest. Ini Fun Historical Festival tahun 2023. Ini kepanitiaannya itu dari peserta magang sejumlah kurang lebih 20-an untuk peserta magangnya. Nah, di sini mereka mengadakan sebuah proker atau kegiatan itu sebagai output dari magang kecil dan magang besar di HMP Ganesha. Yang rolling kemarin itu ya Mas Ya, nah itu menghasilkan sebuah proker yang dinamakan Fantorical Fest tadi, berupa e-sport dan kegiatan akademis dari lomba cerdas cermat, ranking 1, Mobile Legends, dan Pro Evolution Soccer atau PES. Terus pelaksanaannya di ruang kelas Prodi Pendidikan Sejarah dari 301 sampai 303 karena kebetulan habis renov. Nganyari. Dingin loh Mas, sekarang dingin. Sudah bersolek ya. Jadi digunakan untuk kegiatan tersebut. Hari Sabtu start dari jam 8:30 sampai kurang lebih jam habis asar. Habis asar. Wah. Hadiahnya apa Mas? Hadiahnya Belum di spill, Belum masih di spill. surprise. Satu unit komputer. Semangat ikut. semangat ikut. Semangat ikut. Ya, seperti itu. Oke, nanti saya doakan mudah-mudahan nanti hari Sabtu ini Mas. Besok Besok Sabtu. Besok Sabtu Besok itu. Hari besok. Oh, besok itu ya. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Amin. Teman-teman semuanya bisa kompak. Amin. Kontestan-kontestan itu berarti nanti otomatis jadi anggota HMP atau mereka belum tentu? Belum tentu ya? Belum tentu. Ya, karena itu ikut magang aja nanti open recruitment-nya masih di sesi lain. Gitu Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti yang setelah ikut itu mudah-mudahan banyak yang otomatis besok Ikut. jadi ikut. Gitu. Salah satu tahap dari open recruitment. Oke. Penyaringan tahap pertama. Dengan tahap pertama. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Rendra. Tambahan. Iya. Mungkin satu pertanyaan nih Pak Dadan. Apa Mas? Selama satu periode di periode 2023, kesan yang paling menyenangkan terlebih dahulu atau Ya. proker yang paling mengena di HMP Ganesha selama satu periode, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Dadan. Selaku pembina HMP Ganesha juga. Apa ya Mas ya? Kalau saya melihat itu di dua kepengurusan terakhir, berarti Mas Rendra, sebelumnya ada Mas Devian. Ya, saya melihat 2 tahun terakhir ini intensitas sama kekeluargaannya itu semakin kompak. Ya, saya pribadi ke HMP itu juga
lebih dekat gitu ya, lebih dekatnya itu lebih dapat gitu ya di dua kepemimpinan terakhir, dimulai Mas angkatannya Mas Delvian itu karena main ke rumah lumayan sering gitu, kemudian kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kesan saya kekeluargaannya semakin lebih dapat, semakin hari semakin lebih dapat, terutama saya rasakan di dua kepemimpinan terakhir gitu. Dulu juga iya, tapi dua yang terakhir ini tambah gitu, tambah. Karena juga ada main ke rumahnya juga kan. Gitu. Kalau proker tadi apa yang kedua? Proker yang paling best atau terpuas bagi Pak Teten dan mengena berkesan. Kalau semua mengena gimana? Mengena. Tadi apa saja sih tadi? Yang besar ada pelantikan dan Pelantikan dan upgrading, bincang sejarah, program Ganesha Persiwa atau PKKMB, Diskofest, Historical Walking Tour, magang dan pengkaryaan. Oh jelas, yang PGB. PGB. Karena kan saya ikut ke sana, ikut di prodi, ikut misi. Kalau yang lainnya kan paling saya ngasih sambutan dikit, kan? Ikut tapi ngasih sambutan dikit. Tentu itu ya semuanya bagus. Saya yang di pasca saya juga ikut datang dan saya juga ikut ngasih sambutan. Tapi kalau yang PGB itu kan Bapak Ibu dosen ada, saya juga ikut misi. Kita juga melakukan selebrasi kesukaan saya juga. Oke, ditambah lagi saya juga ikut ke Tawangmangu, ya kan? Yang bersama Ibu Negara. Nah, itu saya datang sore Mas ya. Sore. Habis Habis asar itu di sana. Dan saya juga di sana ngisi lagi juga kan. Nah, itu lihat teman-teman, lihat Mas Adi, pergerakan Mas Adi. Mas Adi. Pergerakan Mas Opa, Mas Opa. Nah, ini saya kan tahu persis di situ. Ini saya mengamati langsung, tidak lagi lewat intel saya, telik sandi saya, tapi langsung dari kedua mata saya. Live. Oh, Mas Adi itu. Oh iya. Oh ini siapa? Oh kelihatan. Itu begitu. Nah, mungkin terakhir Pak, karena ini juga episode terakhir, jadi kira-kira harapan untuk HMP Ganesha ke depannya itu seperti apa Pak? Karena ini juga mulai mau ke akhir kepengurusan. Nggak pengen nambah Mas? Fokus akademik. Nambah satu kepemimpinan lagi Mas. Betul. Sampai nanti di akhir apa? Desember 2024 Mas. Waduh. Pesan saya Mas ya. Oke, kesannya tadi sudah banyak ya, itu saya anggap pesan gitu. Kalau pesannya ya HMP itu kan bagian dari corong prodi pendidikan sejarah gitu ya. Saya berharap dari teman-teman siapapun nanti yang akan menggantikan Mas Rendra, Mas Ari Satya dan kawan-kawan tetap jaga kekompakan. Jadi bagaimanapun sebuah kapal yang sedang berlayar itu kalau misalkan nahkoda dan peserta awak kapal itu tidak bahu membahu secara kompak, maka jalannya kapal itu tidak akan lancar gitu. Bisa jadi tidak akan sampai lokasi tujuan yang diinginkan gitu. Jadi yang pertama kekompakan di HMP. Dari tahun ke tahun maka saya selalu mencoba untuk mencari tahu gimana sampai di pertengahan ada masalah atau enggak gitu di dalam gitu. Mulai dari dulu ketika saya pertama kali balik ke UNS 2016 itu saya langsung dipasrahi pembina HMP sampai sekarang. Berarti berapa Mas ini? 2016 7 ya, saya sudah 7 kepemimpinan HMP pembina itu. Itu saya tanya terus gitu. Oh ini Pak, mohon maaf ini di HMP sedang mulai ada crash. Ini sudah mulai ada masalah. Ini gara-gara berawal dari cinlok. Ini mulai berawal dari pembagian tugas yang kurang jelas dan lain-lain. Akhirnya di tengah jalan HMP mulai lesu. Kayak gitu. Nah kemarin juga Mas Rendra kan juga kan, maksudnya saya menanyai kira-kira ada masalah atau enggak gitu. Ternyata di dua kepemimpinan terakhir ini sama-sama minor. Jadi permasalahan di HMP itu sama-sama minor, tidak terlalu yang wah gitu Pak
permasalahannya, artinya bisa teratasi lah. HMP pun juga luar biasa menurut saya gitu. Jaga kekompakan. Yang kedua ini sebagai corong prodi, saya kira nanti terobosan-terobosan channel YouTube-nya bisa lebih difaedan lagi. Ya siapa nanti yang akan meneruskan tonggak perjuangannya Mas Adi dan kawan-kawan. Ya Mas Adi nanti tonggak channelnya sama Instagramnya itu lebih up to date, lebih responsif gitu ketika ada kegiatan. Sebisa mungkin nggak usah terlalu lama sekali, first release-nya itu langsung baca. Itu tombaknya prodi itu salah satunya selain lab itu juga HMP. Makanya corongnya itu kebetulan lagi saya juga PLT-nya lab. Ya jadi PLT lab saya nge-push terus lab itu untuk adain kegiatan. Ini yang rutin di lab itu kan kenal buku ya Mbak ya. Ada program yang namanya kenal buku. Jadi mahasiswa seluruh pengurus lab itu harus memperkenalkan satu buku, review satu buku, 1 minggu sekali. Rolling terus itu. Jadi jangan sampai media sosialnya itu kosong. Setiap minggu harus ada yang diupload apapun itu. Yang edukatif tentunya ya. Nah saya rasa HMP juga kira-kira ID-nya sudah optimal atau tidak. Salah satu ciri yang dikatakan mungkin belum optimal di mata saya, misalkan ID prodi kok isinya memang hari selamat hari sumpah ini, hari selamat ini gitu. Itu jadi kalau bisa malah justru nggak harus desain yang bagus-bagus, tapi memperlihatkan kepada alumni. Itu banyak teman-teman, banyak alumni yang menanyakan saya itu, wah sekarang tambah bagus ya media sosialnya, aktif ya. Itu di layar Mas. Itu jadi di balik layar itu banyak apresiasi kepada kalian gitu. Dan itu diketahui ya dari lewat media sosial. Kalau media sosialnya semakin digarap, semakin responsif, up to date, itu tambah bagus banget. Channelnya itu kemarin pas Pak Musa itu, wah itu banyak banget yang nanyain tuh. Diperbanyak aja Pak Dadan apa podcastnya gitu. Siap, masukan ditanggung. Itu aja Mas. Cuma itu aja. Terima kasih Pak Dadan, luar biasa sekali tadi buat satu kata spontan. Mantap. Oke, luar biasa tadi Pak Dadan sudah menyampaikan banyak sekali mengenai kesan-pesannya di HMP Ganesha selama satu periode di periode 2023 ini. Dari awalnya tadi ada pelantikan, upgrading, terus disambung dengan beberapa kegiatan akademis lain, ada bincang sejarah, terus ada PGB, Histofest, dan Historical Walking Tour. Mungkin itu untuk proker-proker besar yang ada di HMP Ganesha. Kesan-pesan sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Sebenarnya di HMP Ganesha ada banyak sekali proker-proker, namun tidak bisa kita langsung sebutkan satu persatu karena nanti dalam satu malam nggak kelar. Ada puluhan proker yang ada dalam satu periode kali ini. Mungkin Mas Arya ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari saya ya mewakili saya sendiri dan Mas Rendra, mungkin kan ini juga mau akhir kepengurusan. Kita memohon maaf sebesar-besarnya semisal ada perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakan selama kepengurusan kita ya teman-teman. Mungkin Pak Dadan juga ada ini Pak closing statement. Pembina HMP. Ya apa-apa. Cukup HMP Ganesha Totalitas tanpa batas. Diberikan sejarah, Belajar masa lalu, menatap masa depan. Mungkin itu aja ya podcast kita pada pagi, siang, sore, malam, karena pemirsa juga tidak tahu menontonnya pas pagi, siang, Betul, malam. Oke. Mungkin sekian. Jika kata-kata dari kami tadi ada yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, jangan lupa sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Tersua HMP Ganesha.